Dalam film ini, Jing Jia digambarkan sebagai seorang pria paruh baya yang bersikeras untuk mengikuti kata hatinya meski memiliki masa lalu yang kompleks. Film Jing Jia Legend of Deification ini digarap oleh dua sutradara, yakni Cheng Teng dan Li Wei. Dibintangi oleh Zheng Xi sebagai Jing Jia, Ning Yang sebagai Xiu Jiu, dan Tu Tehameng sebagai Shen Goubao. Film ini diproduksi oleh Beijing Enlight Picture dan dirilis pada tanggal 1 Oktober tahun 2020. Namun sebelum kita menginjak lebih jauh alur cerita film ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, lonceng, dan share video ini agar supaya channel ini semakin berkembang. Di akhir dinasti Shang, Kaisar Zhou sangat kejam dan tidak kompeten. Iblis rubah ekor 9 memanfaatkan kekacauan itu dan turun menyamar sebagai permaisuri Dazi. Dia menguasai istana kekaisaran dan memimpin klan iblis rubahnya untuk membuat kekacauan. Orang-orang menjadi menderita. Melihat hal itu, Istana Langit merasa kasihan. Master Agung Istana Jingsu memerintahkan untuk membantu pemberontakan di Zhou Barat. Perang menyapu 3 dunia. Istana Jingsu mengirim murid terbaik mereka, Jing Jia, untuk membunuh para iblis dan menangkap iblis rubah ekor 9. Ketika Jia menemukan iblis rubah ekor 9, Jia terperangkap ilusi dari iblis itu. Dan Jia melihat hidup iblis itu terkait dengan jiwa seorang gadis yang tidak bersalah. Jia dihadapkan dengan keputusan menentang mengikuti kehendak istana atau menemukan jalan sendiri untuk kebenaran. Mengetahui hidup iblis itu terkait dengan jiwa seorang gadis, Jia memilih untuk tidak membunuh iblis itu. Akibatnya, Jing Jia diberikan sanksi hukuman oleh guru besarnya, berupa diturunkan ke bumi dan menyegel kekuatan dewanya serta menyuruh Jing Jia untuk berlatih ke Laut Utara. Saat Jia sudah tidak lagi tergoda ilusi iblis rubah, Jia bisa kembali ke istana Jingsu. 10 tahun kemudian, Jing Jia yang berada di bumi masih memikirkan apakah gadis yang terkait jiwanya dengan iblis rubah ekor 9 merupakan ilusi atau nyata. Paman Jia Dewa Shen Goubao terus memujuk dia untuk berlatih di Laut Utara agar dia bisa kembali ke istana Jingsu. Namun Jia bersikeras untuk mencari kebenaran tentang gadis iblis rubah 9. Jia dan binatang peliharanya si Buxiang pergi ke sebuah desa dan terlihat akan segera memasuki warung remang-remang yang di dalamnya terdapat banyak makhluk mitologi. Entah ada keperluan apa Jia memasuki warung remang-remang itu. Saat memasuki warung, Jia diejek oleh para makhluk mitologi karena dia dulu telah melepaskan iblis rubah ekor 9. Tidak lama kemudian datang seorang gadis bernama Xiu Jiu dengan penuh kemisteriusan. Saat Jia melihatnya, dia kaget karena gadis tersebut adalah gadis yang terkait jiwanya dengan iblis rubah ekor 9. Xiu Jiu lantas bertanya pada semua makhluk yang berada di warung remang-remang itu tentang keberadaan bunga hitam mekar. Penjaga warung menyebutkan bahwa bunga hitam mekar itu ada di sebuah daerah yaitu Gunung Youdu. Mengetahui penjaga warung mempunyai peta untuk menuju ke Gunung Youdu, Xiu Jiu lantas membeli peta tersebut dengan sekantong uang. Namun ternyata kantong yang dibawa Jiu bukanlah uang, melainkan berisi batu. Jiu berebut peta itu dan langsung melarikan diri. Namun penjaga warung dengan sigap melemparkan kampak ke arah Jiu dan hampir mengenai kepalanya. Jubah Jiu terbuka dan membuat seisi warung terkejut karena Jiu ternyata seekor iblis rubah. Hal tersebut membuat makhluk seisi warung ingin menangkapnya. Namun Jiu berhasil melarikan diri sambil membawa si Buxiang yang telah menelan petanya. Kemudian Jia mengejarnya sampai perbatasan Laut Utara, namun dia hanya bisa mendapatkan sehelai kain milik Jiu. Kemudian Shen Goubao datang menyuruh Jia untuk tidak masuk ke perbatasan. Namun Jia tetap kekeh pada pendiriannya. Dia lebih memilih mencari Jiu dengan memasuki perbatasan. Shen Goubao pun mumet. Akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti Jia. Tapi apa mau dikata, maksud hati ingin memeluk gunung, Goubao malah terkena panah warga warung hingga membuat dia pingsan. Setelah Jia mencari-cari, akhirnya Jiu muncul dan ingin berebut si Buxiang. Tapi Jia berhasil membodohkannya. Di saat Jiu akan kabur, tiba-tiba dia diseret oleh sekumpulan bayangan rumah hitam.
Melihat hal tersebut, Jia langsung mengeluarkan kekuatannya dan seketika berhasil mengusir sekumpulan bayangan rubah hitam. Kemudian Jia membuka petanya dan memutuskan membantu Jiu pergi ke Gunung Yodu untuk mencari ayah Jiu. Keesokan harinya, si Jiu yang ingin pergi sendiri mulai merayu Jia untuk meminjamkan petanya. Namun Jia enggan meminjamkannya karena itu hanya tipu daya iblis. Sejak itu juga keakraban mulai terjalin di antara keduanya. Si Buxiang pun mulai mengajak Jiu bercanda. Mereka melanjutkan perjalanannya dan tiba di desa San, di mana mereka menemukan lonceng angin tulang. Menurut Jia, lonceng angin tulang mengirimkan kenangan bagi orang yang dicintai. Kemudian Jia dan Jiu melanjutkan perjalanan hingga sampai di Bukit Abadi yang telah menjadi gurun. Di situ Jia menemukan seorang kakek yang mirip dengan mayat hidup. Untuk mengetahui siapa kakek itu, Jiu membuka jubahnya. Kontan si kakek langsung menyerang Jiu. Jiu pun balik menyerangnya. Jika tidak tertahan oleh Jia, Jiu hampir membunuh si kakek kurus itu. Lalu Jiu kabur sambil membawa pedang, dan Jia menyuruh si Buxiang untuk mengejarnya. Sementara Jia menenangkan sang kakek. Ternyata kakek itu adalah seorang pemburu rubah yang ingin memotong telinga Jiu. Maksud hati Jia ingin menolong si kakek, tapi nasib berkata lain. Tubuh si kakek berubah menjadi debu. Xiao Jiu bertemu dengan segerombolan gagak. Kemudian dia menendang batu ke arahnya dan membuat segerombolan gagak terbang ke arah Jiu. Hal tersebut membuat tangan Jiu tergores dan berdarah hingga menetes ke tanah. Tetesan darahnya membuat makhluk besar terbangun lalu menyerang Jiu. Untungnya Jia dan si Buxiang datang tepat waktu untuk menolong Jiu. Pertarungan itu membuat si Buxiang terluka. Lalu Jia menyuruh Jiu pergi membawa si Buxiang. Sementara Jia bertarung meladeni monster tersebut. Di tengah pelariannya, si Buxiang siuman dan langsung menyerang monster itu kembali. Sontak, monster memukul si Buxiang hingga terpental. Jiu datang kembali membantu Jia, namun Jiu terpelanting sampai tas dan petanya terjatuh hingga menyisakan lonceng angin tulang. Untungnya Jiu selamat dengan cara bergelantungan. Jia menyadari bahwa monster sangat tertarik dengan bunyi lonceng angin tulang tersebut. Lalu Jia menyuruh Jiu untuk melemparkan lonceng angin tulang. Dan benar saja, monster mengikuti lonceng angin hingga sampai ke jurang. Setelah selamat dari bahaya monster, Jia, Jiu, dan si Buxiang kembali melanjutkan perjalanan. Malam harinya Jiu terbangun dari tidurnya. Jiu melihat anak laki-laki di bekas reruntuhan. Jiu mencoba memberikan kuenya, namun tiba-tiba ayah anak laki-laki itu muncul dan menangkap Jiu dan ingin memotong telinganya. Namun itu hanya mimpi buruk Jiu yang sering dialaminya. Jadi setelah rubah ekor 9 lepas dari segelnya, manusia dan dewa memburu Jiu karena bentuknya mirip dengan siluman rubah. Jia yang berada di sampingnya mengajak Jiu untuk bercerita masa lalunya. Di saat itu, muncul seekor burung yang sangat misterius. Kemunculan burung misterius itu membangkitkan harapan untuk Jia dan Jiu. Karena petanya sudah hilang, mereka memutuskan untuk mengikuti jejak cahaya dari burung tersebut menuju Gunung Yodu. Di sela perjalanannya, mereka mulai menemukan keberadaan bunga hitam. Di saat itu juga Shen Goubao datang menyerang Jiu, namun Jia berhasil menghalanginya. Shen Goubao kembali memastikan Jiu untuk kembali ke istana Jingshu. Namun Jia tetap menolaknya karena Jia belum menemukan kebenaran tentang iblis rubah ekor 9. Muak dengan perilaku Jia, Shen Goubao kembali menyerang Jiu dan mencoba untuk membunuhnya. Si Buxiang dengan sigap menakis serangan Shen Goubao hingga si Buxiang terpental ke arah kabut yang tebal. Jiu lari mencari si Buxiang, tapi Jiu malah bertemu dengan Raja Zhou. Jiu mengira bahwa Raja Zhou adalah ayahnya. Namun Zhou menegaskan bahwa dia bukanlah ayah Jiu. Di situ Zhou melihat gelang di kaki Jiu dan mengungkapkan gelang tersebut adalah sebuah kunci yang bisa mengunci dua jiwa bersama. Telah jelas bahwa iblis rubah ekor 9 menyatukan Jiu ke dalam jiwanya.
Zhou juga mengatakan bahwa kekasihnya dulu memiliki gelang tersebut, namun kekasihnya sudah mati dibunuh oleh iblis rubah. Karena kesal, Zhou mencoba membunuhnya dengan mengaktifkan gelang Jiu terlebih dahulu. Setelah itu Zhou mencekik Jiu hingga lemas. Kemudian Jia dan Shen Goubao pun datang. Saat itu juga Jiu mengeluarkan kekuatan siluman rubahnya. Setelah itu Zhou pingsan. Melihat hal tersebut, Jia berpikir bahwa Jiu telah berubah menjadi klan rubah. Jia langsung menghampiri Jiu dan akan membunuhnya. Namun Jia masih ragu. Lalu datang sekumpulan bayangan hitam dan menyeret Jiu. Jia dan Shen Goubao bergegas mengejarnya. Langkah mereka tak henti ketika melihat iblis rubah ekor 9 ada di balik semua itu. Jia pun langsung menyerangnya untuk menyelamatkan Jiu. Kemudian disusul oleh Shen Goubao menyerang iblis rubah. Karena sangat kuat, dengan mudahnya iblis rubah menghindar dari serangan Jia dan Shen Goubao. Iblis rubah ekor 9 mengatakan bahwa Xiao Jiu adalah putri dinasti Shu, anak dari Su Daji, wanita yang seharusnya menikah dengan Raja Zhou. Saat perjalanan ke istana Raja Zhou, iblis rubah menyamar dan memasuki Raja Jiu dan berubah tubuh Jiu seperti yang terlihat sekarang. Sedangkan ayah Jiu yang dicari selama ini telah mati dibunuh oleh iblis rubah. Iblis rubah akan menyatukan kekuatannya kembali dengan gelang Jiu. Namun Jia dan Shen Goubao langsung menghalanginya. Jia berusaha memotong rantai gelang, namun Jia tidak bisa. Iblis rubah mengungkapkan bahwa kunci tersebut diciptakan oleh Master Agung yang tiada lain adalah gurunya Jia. Hal tersebut membuat Jia bingung karena gurunya membuat kunci tersebut. Sibu Xiang dengan wujud rusa bercahaya kemudian menyeruduk iblis rubah. Sibu Xiang membawa terbang Jia dan Jiu dari tempat itu. Di dalam perjalanan Sibu Xiang oleng dan terjatuh karena sebelumnya terkena serangan iblis rubah. Jia khawatir melihat keadaan Sibu Xiang. Lalu Jia mengeluarkan kekuatannya untuk mengobati Sibu Xiang. Namun usahanya sia-sia karena luka Sibu Xiang begitu parah. Kematian Sibu Xiang membuat Jia dan Jiu sedih. Kemudian Shen Goubao mengatakan jika Jiang Jia tidak mematahkan gelang kunci, maka Jiu akan bersatu selamanya dengan iblis rubah. Jia manut dan memutuskan pergi ke alam dewa untuk menemui gurunya. Shen Goubao menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan ke alam dewa. Singkat cerita, Jia sampai di alam dewa, lalu Jia pergi untuk menemui gurunya. Namun, tiba-tiba Jia dihadang oleh dewa lainnya dan dihantam petir secara terus-menerus. Keadaan berubah setelah gurunya muncul. Dia mulai mencurahkan semua isi hatinya dan tetap tidak ingin membunuh orang yang tidak berdosa. Kemudian Master Agung menceritakan setelah kunci takdir terhubung maka tidak akan bisa dihancurkan. Hanya reinkarnasi yang bisa membebaskan Jiu. Jia harus membawa ke tebing Guixu di mana Jiu bisa bereinkarnasi. Setelah itu Jia dan Shen Goubao segera membawa Xiao Jiu ke tebing Guixu. Dan Jia menggunakan tongkatnya untuk membuka pintu tebing tersebut. Setelah memasuki tebing, Jia dan Shen Goubao merasakan hawa iblis rubah ekor 9 semakin mendekatinya. Lalu Shen Goubao menyuruh Jia pergi membawa Jiu, sementara dia akan bertarung menghadapi si iblis rubah. Shen Goubao mengarahkan semua kedikdayaannya untuk menghadapi si iblis. Namun, iblis yang satu ini sangatlah kuat dan akhirnya Shen Goubao pun terkapar. Jia berhasil keluar dari tebing dan terus berlari menuju ke tepi danau, di mana cahaya lingkaran muncul dari air dan membentuk menjadi tempat reinkarnasi. Jiu mulai berjalan untuk memasuki tempat reinkarnasi. Beberapa saat kemudian muncul iblis rubah menyerang Jia dan menghancurkan tempat reinkarnasi serta membawa Jiu. Jia meyakini bahwa kunci nasib sudah tidak terkunci dan tidak ada lagi hubungannya dengan si iblis. Namun si iblis membongkar rahasia bahwa Master Agung yang tidak lain adalah guru Jiang Jia berjanji akan membantu iblis rubah menjadi dewa. Kemudian membiarkan iblis dengan manusia terhubung dengan kunci nasib. Guru Jiang Jia berusaha menutupi rahasia tersebut dengan cara membunuh semua klan iblis rubah.
gerbang langit mulai terbuka dan mengeluarkan senjata untuk membunuh si iblis. Sementara iblis rubah dibantu roh jahat naik ke atas langit, Jiu masih terikat dengan iblis rubah membuat Jia mengejar untuk menyelamatkan Jiu. Namun Jia terjatuh. Di saat itulah Jia teringat nasihat teman-temannya yang telah gugur. Lalu Jia mengeluarkan kekuatannya dan bermutasi menjadi orang yang memancarkan cahaya. Dengan cepat Jia melesat untuk menyelamatkan Jiu. Namun terlambat, Jiu terlebih dahulu terkena senjata yang dilesatkan oleh dewa. Setelah kejadian tersebut, Jia dipanggil ke istana untuk memimpin semua dewa. Tapi Jia menolaknya dan menuntut keadilan yang telah dibuat oleh gurunya. Kemudian, Jia menghancurkan tangga untuk menuju istana langit. Entah beberapa lama kemudian, Senggon Bau yang telah berubah menjadi manusia menceritakan kisah Jiang Jia yang menghancurkan tangga langit dan Master Agung yang dihukum atas perbuatannya. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Jiang Jia Legend of Deification ada di deskripsi. Sampai jumpa.